Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Ulfah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa itu teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik, dan perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik berpendapat bahwa belajar apapun dapat dimanfaatkan selama tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran yang dikaitkan dengan bidang studi. Oke, yang pertama bidang studi IPA. Contohnya dalam pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan di kelas 4 SD. Nah, guru hendaknya tidak memberikan materi dengan metode ceramah kepada siswa. Akan lebih baik apabila guru benar-benar menghadirkan berbagai macam tumbuhan yang nantinya dijadikan sebagai bahan yang akan didiskusikan oleh siswa di kelas. Lebih baik lagi apabila di sekitar lingkungan sekolah terdapat kebun yang ditumbuhi berbagai macam jenis tumbuhan, maka siswa dapat diajak untuk mengamati tumbuhan di kebun tersebut secara langsung. Terlebih jika di dalam kebun yang ada di lingkungan sekolah tersebut ditumbuhi oleh toga, yaitu tanaman obat dan keluarga. Jadi, selain menjelaskan bagian-bagian tumbuhan secara langsung, siswa juga bisa mengenal dan mengetahui tumbuhan yang memiliki manfaat sebagai obat. Nah, hal ini tentu menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa akan mengetahui bahwa tumbuhan yang sedang ia pelajari ternyata juga dapat ia manfaatkan sebagai obat di dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan ini, siswa belajar tidak hanya dengan mendengar penjelasan guru, tetapi juga dengan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengikuti keseluruhan proses dari setiap pembelajaran, sehingga belajar menjadi bermakna bagi siswa. Siswa diarahkan untuk belajar secara aktif dan tidak hanya dituntut belajar dari buku, namun siswa juga dapat menggali pengetahuan dari alam sekitarnya. Posisi guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, motivator, dan stimulator. Dalam pembelajaran IPA ini, guru dapat menanamkan sikap dan kepribadian siswa untuk mencintai lingkungan sekitarnya, serta pembiasaan siswa untuk selalu merawat lingkungan sekitarnya. Oke, yang kedua bidang studi IPS. Nah, misalnya dalam pembelajaran IPS, yaitu konsep denah dan arah mata angin pada kelas 1 SD. Guru dapat membawakannya dengan terlebih dahulu membuat ilustrasi cerita yang terkait dengan konsep denah dan arah mata angin. Ilustrasi yang menstimulus siswa untuk turut serta berpikir mengenai konsep yang sedang dibawakan oleh guru. Nah, contohnya, anak-anak, jika ibu akan pergi ke ruang kepala sekolah, dan sekarang ibu berada di kelas, ibu harus berjalan kemana? Nah, setelah itu, siswa secara berkelompok dapat mendiskusikan jawabannya. Untuk itu, guru perlu memberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi menemukan jawaban. Selanjutnya, masing-masing kelompok diminta untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu di akhir diskusi, guru bersama siswa bisa membahas pemecahan ilustrasi tadi dengan menggunakan bantuan denah dan arah mata angin. Lalu setelah selesai, siswa akan mengetahui manfaat penunjuk arah, memahami bagaimana caranya menunjukkan tempat bagi orang lain, mengingat suatu tempat beserta jalan untuk menujunya dan sebagainya. Guru juga dapat meminta siswa untuk membuat denah yang menunjukkan jalan untuk pergi ke sekolah sebagai pekerjaan rumah. Nah, penerapan belajar seperti ini lebih bermakna dari sekedar
mencontohkan denah yang dilakukan oleh guru. Selain pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, guru bisa memfasilitasi siswa untuk mengembangkan pikiran dan perasaan melalui proses menemukan yang terjadi selama pembelajaran, dan melatih kebebasan siswa dalam berpendapat atau mengungkapkan pemikirannya. Oke, yang ketiga, bidang studi matematika. Nah, misalnya dalam pembelajaran matematika tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 SD. Guru menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan, kemudian mengaplikasikan konsep tersebut dengan menggunakan media uang receh atau uang kertas. Nah, pembelajaran konsep penjumlahan dan pengurangan seperti itu akan mudah dipahami oleh siswa karena penjumlahan dan pengurangan mata uang tersebut sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya untuk membeli kue atau mainan. Nah, siswa dituntun untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal operasi penjumlahan maupun pengurangan menggunakan mata uang. Hal ini akan menarik minat siswa dalam belajar, karena mereka akan berpikir bahwa pengetahuan itu sangat diperlukan dalam kehidupannya. Nah, dengan demikian pembelajaran itu akan terasa bermakna bagi siswa karena dapat bermanfaat dalam penerapan di kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, bidang studi PKN. Misalnya dalam pembelajaran PKN tentang konsep hidup rukun di kelas 1 SD. Nah, guru dapat menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dengan siswa mengenai hidup rukun. Guru dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hidup rukun kepada siswa di kelas sebagai bahan diskusi bersama. Di sini siswa dipancing untuk menyebutkan contoh-contoh atau sikap yang harus dilakukan untuk mewujudkan hidup rukun baik di keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, guru tidak langsung memberikan penjelasan materi karena guru harus mempunyai kepercayaan kepada siswa bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan mengenai materi tersebut dari fakta-fakta yang terdapat di sekitarnya. Untuk menunjang pembelajaran agar lebih menyenangkan dan mudah diserap oleh siswa, nah, guru dapat mensiasatinya dengan meminta siswa untuk menyanyikan lagu yang berisi tentang hidup rukun. Pembelajaran dilakukan dengan tujuan agar siswa memahami pentingnya hidup rukun dengan sesama, dan siswa dapat menyadari serta mengaplikasikan sikap dan nilai-nilai apa yang harus dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kelima, bidang studi bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penerapan teori belajar ini dicontohkan dalam pembelajaran membuat kalimat berpola, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan di kelas. Guru menuntun siswa agar dapat membuat kalimat berpola dengan baik. Siswa dibebaskan untuk memperoleh referensi atau sumber belajar yang terdapat di lingkungannya yang dapat ia manfaatkan. Di sini posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan berpikir kepada siswa untuk membuat contoh-contoh kalimat berpola dengan benar. Materi pembelajaran ini sangat perlu untuk dikuasai oleh siswa karena penggunaan kalimat berpola adalah suatu kebutuhan dasar dalam berinteraksi dengan sesamanya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus mampu mendorong siswa untuk belajar atas dasar inisiatif sendiri. Nah, dengan diberikannya pelajaran tersebut, maka siswa akan paham bagaimana menggunakan kalimat yang baik dalam berkomunikasi kepada orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembelajaran ini juga dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengembangkan potensi-potensi dalam diri siswa yang memiliki minat terhadap sastra. Jadi kesimpulannya, pembelajaran dengan teori humanistik ini adalah untuk membimbing anak ke arah kebebasan dan kemerdekaan, mengetahui apa yang baik dan yang buruk, dapat melakukan pilihan tentang apa yang dilakukannya dengan penuh tanggung jawab sebagai hasil belajar. Kebebasan itu hanya dapat dipelajari dengan memberi peserta didik kebebasan sejak mulanya sejauh ia dapat memikulnya sendiri. Hal ini dilakukan dalam konteks belajar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.